Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Teruna dengan nomor induk mahasiswa 121204222572 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan penulis Bapak Dr. Muhammad Asobri SHI MSI dengan judul buku Islam Melayu dan Kebudayaannya. Buku yang sangat luar biasa ini menjelaskan banyak tentang kerajaan-kerajaan, bahkan sifat-sifat orang Melayu. Buku yang sangat merinci tentang kehidupan Islam Melayu dan kebudayaannya. Bahkan di buku ini tertera ada 8 bab. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Bab yang pertama, berjudul Memaknai Melayu. Di sini ada penjelasan tentang asal-usul kata Melayu. Ternyata di salah satu pendapat bahwa asal kata Melayu dari Himalaya, lalu kemudian disingkat menjadi Malaya. Hima berarti salju atau sejuk, sedangkan alaya bermakna tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan tempat yang sejuk seperti di puncak gunung yang tinggi. Di bab 1 juga dijelaskan bahwa Islam merupakan identitas agama Melayu dan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Memang sudah sangat umum ya, jika kerajaan-kerajaan Melayu bahkan sampai sekarang tidak ada suku Melayu yang beragama selain Islam kecuali keluar dari agama Islam tersebut. Bahkan di bab pertama saja sudah banyak ilmu yang kita dapat. Lalu kita lanjut ke bab kedua. Dijelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu. Sangat banyak. Contohnya ada Samudra Pasai, Aceh Asahan, dan banyak laginya. Di bab ini dijelaskan berbagai kisah sejarah kerajaan yang pernah berdiri di tanah Melayu. Di bab 2, kita dijelaskan tentang sejarah-sejarah luar biasa yang ada di bumi Melayu Nusantara. Lalu kita lanjut ke bab 3, Khazanah Masjid Bersejarah. Membahas tentang bangunan-bangunan masjid yang ada di Melayu Nusantara. Contohnya ada Masjid Riau di Pulau Penyengat, Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Baitur Rahman, Masjid Sinaplan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I, Masjid Siguntur, dan bangunan masjid lainnya yang luar biasa tak kalah penting sejarahnya. Dalam pembahasan kita ini, buku yang sangat luar biasa ini tidak hanya membahas tentang sejarah kerajaan Islam, namun kita juga membahas sejarah bangunan yang pernah berdiri di bumi Melayu, sejarah serta kisah bangunannya masjid-masjid ini. Lalu di bab 4 kita akan bertemu dengan kepribadian orang-orang Melayu. Bahkan di buku ini kita mengetahui betul bagaimana kepribadian orang-orang Melayu yang amanah, keterbukaan, kesantunan, pemaaf, budi dan membalas budi, taat kepada pemimpin, dan banyak lagi lainnya. Luar biasa, Masya Allah. Begitu kita tahu bagaimana sifat-sifat atau kriteria orang-orang Melayu, namun kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah dia menanamkan sifat sejarah orang Melayu atau malah sebaliknya? Lalu di bab 5 dijelaskan juga model kepemimpinan dan politik dalam tradisi Melayu. Bahkan cara bagaimana orang-orang Melayu dalam relevansi kepemimpinan tradisi Melayu dalam konteks kepemimpinan kekinian juga dijelaskan dalam buku ini. Lalu kita lanjut di bab 6, ada konsep kehidupan bagi masyarakat Melayu. Konsep pernikahan adat, serta kelahiran pun dan harta waris dijelaskan di dalam buku ini. Bagaimana ada tradisi orang-orang Melayu yang kuat luar biasa. Lalu di bab 7 dijelaskan tentang adat dan tradisi orang-orang Melayu dengan sangat rinci ya teman-teman. Benar-benar buku yang dipenuhi dengan ilmu bermanfaat. Dan di bab terakhir atau di bab 8 kita akan mendapati tradisi dan kebudayaan orang Melayu Nusantara. Bagaimana penjelasan tentang mandi limau, mandi safar, akikah, khitan, dan lain sebagainya. Di buku ini dijelaskan sangat detail sekali, banyak hikmah yang dapat kita petik, ilmu bermanfaat yang dapat kita ambil. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar buku yang sangat penting untuk mengetahui Islam dan kebudayaan orang-orang Melayu. Dan semoga bagi para pembaca dapat mengamalkan ilmu yang ada dan menambah wawasan kita tentang Islam dan kebudayaan Melayu. Apapun, bagaimanapun, dan siapapun jika itu memberikan ilmu yang bermanfaat, maka kita terima dan tebarkanlah. Saya Afifah Teruna mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.